Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, lama banget nggak ketemu ya. Ada Rene, ada Ilen, ada Kirzi. Aduh, udah kangen banget. Ada Syausa, ada Noel. Apa kabar? Halo Janel, apa kabar? Ada siapa lagi tuh? Ada Georgie, ada Johan, ada Jojo, ada Vina. Oh, ada siapa lagi ya? Jeremy ada 2 tuh. Jeremy, ada Jericho juga, ada John, ada siapa ya? Ada lagi tuh Brandon, ada Gaby, ada Hilal, ada siapa lagi? Oh, ada Ica, ada Gwen, ada siapa lagi ya? Ada Mei, ada juga tuh Sasi, Kea, siapa lagi ya? Gesil, Abram, Asher, Fedra, ada lagi nggak ya? Wah, sekarang kita mau ada kebaktian sekolah minggu. Ya, karena sudah lama kita nggak kebaktian. Mungkin kebaktian juga sih setiap hari di rumah ya sama mama papa. Tapi sekarang Kak Nur kangen banget sama kalian semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi dulu. Kita agungkan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sambil tepuk tangan. Tuhan Yesus kita ya, kita diberi kesehatan, kekuatan. Nah sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik semua berdoa dalam hati masing-masing. Gak usah ikutin Kak Nur berdoa, bersuara, tapi dalam hati masing-masing. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena kasih setiamu, pertolonganmu, penyertaanmu, perlindunganmu dalam kehidupan kami. Sehingga kami sekarang tidak kurang suatu apapun. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan hari ini kami boleh beribadah memuji Tuhan, karena Tuhan hebat dalam hidup kami. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami, Tuhan Yesus sudah menjamin hidup kami, dan Tuhan Yesus juga memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena kami rindu dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu di dalam firman Tuhan kami ditegur, kami diajar, kami dinasehati, kami dibimbing, dan kami diberkati dan dikuatkan. Tolong teman-teman kami, tolong kakak-kakak guru sekolah minggu, supaya kami semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih nyanyi sekali lagi. Sumber pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang udah rindu mendengarkan firman Tuhan? Pasti di rumah juga dengar firman Tuhan, bacakan ya. Nah sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berjanji di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita angkat pujian ini bersama-sama.
Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba ya Bapa. Ya Aba Bapa, ini kami anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini kami anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita berdoa sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah berjanji di hadapan-Mu, kami mau mencintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mengasihi Tuhan, kami tetap mencintai Tuhan. Dan itu sebabnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita kan baru merayakan Hari Pentakosta, artinya hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari pencurahan Roh Kudus. Itu sebelum Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan mengirim seorang penolong buat kalian untuk menjaga, untuk melindungi, menjadi pengganti Yesus dalam melindungi murid-muridnya. Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, dia sudah pesan kepada semua murid-muridnya, stay at home di Yerusalem. Diam di rumah aja. Jangan kemana-mana. Nggak usah dulu pergi ke bait Allah. Sekarang gereja ya. Nggak usah ke gereja dulu. Kamu harus di Yerusalem. Tunggu aku kirim Roh Kudus. Kalau kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, kamu boleh pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Wah adik-adik, waktu murid-muridnya melihat ke atas, dan mereka ingat, oh iya, Tuhan Yesus bilang kami harus nunggu di dalam rumah, di rumah aja, jangan kemana-mana. Akhirnya semua murid-muridnya berdoa di rumah, berdoa. Tapi sebagian mungkin bilang gini, udah hari keberapa ini? Oh Roh Kudus belum turun. Kapan ya Roh Kudusnya turun? Tapi mungkin sebagian muridnya bilang, tunggu. Tuhan Yesus bilang tunggu. Kalau Tuhan Yesus yang berjanji, Tuhan Yesus pasti genapi. Kita doa aja lagi. Baca Alkitab dulu aja lagi. Tekun, taat, tunduk. Benar, murid-muridnya taat loh kepada perintah Tuhan Yesus. Murid-muridnya sabar loh menunggu Roh Kudus turun. Nah, sama seperti keadaan kita sekarang ya. Kan keadaan kita sekarang dibilang, stay at home, di rumah aja. Jangan kemana-mana. Sampai si Viko pergi lenyap, si Viko virus corona atau si COVID ya. Nah terus murid-muridnya bete enggak? Kalau kamu selama disuruh stay at home di rumah aja, bete enggak? Kecewa enggak? Bosan enggak? Ya ada sih yang bosan. Tapi kamu kan ada HP, ada laptop, ada TV, yang ada mama papa, ada adik yang bisa menghibur. Dulu murid-murid Tuhan Yesus belum ada HP, belum ada TV, belum ada laptop. Tapi mereka nggak bosan loh, karena mereka pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Ya, lalu mungkin si Petrus nih yang bilang, kan Petrus kan ini ya. Udah berapa hari keberapa nih? Kita kok berdoa terus? Iya, Tuhan Yesus bilang kita berdoa terus, jangan kemana-mana sampai Roh Kudus turun, sampai kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak Roh Kudus itu? Roh Kudus itu disebut juga Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus itu Roh Penolong yang menolong kita sekarang.
Roh Kudus itu yang menghibur kita kalau kita lagi sedih, lagi susah. Roh Kudus itu kebenaran, yang memberikan kebenaran dalam firman Tuhan. Lalu mereka berdoa lagi. Udah hari kelima nih, belum juga Roh Kudus turun. Hari ke-6, hari ke-7, ke-8, hari ke-9. Mereka nggak tahu hari berapa Roh Kudus turun. Yang penting mereka taat, nurut kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka berdoa lagi. Benar, hari ke-berapa adik-adik? Hari ke-10. Mereka lagi berdoa, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Tuh kan, janji Tuhan Yesus digenapi. Ya, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka berani, mereka semangat, mereka kuat. Terus senang dalam hatinya. Nah, selain tadi Kak Nur bilang, Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Fungsi Roh Kudus, mau tahu nggak? Coba kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab kita supaya jelas. Semuanya sudah tertulis di dalam Alkitab ya. Nah, udah buka? Kita buka Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9. Karena 2 ayat doang, kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu kan? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, di sini dikatakan ayat 8. Dan kalau ia datang, ia itu siapa? Roh Kudus, ya benar. Roh Kudus, kalau Roh Kudus sudah datang, dia akan menginsafkan. Tahu nggak menginsafkan? Menyadarkan supaya manusia itu bertobat. Jadi fungsi Roh Kudus itu membuka hati, pikiran orang-orang supaya sadar, supaya bertobat, meninggalkan perbuatan jahatnya, meninggalkan dosanya. Itu Roh Kudus, ya. Nah, terus tadi dikatakan ayat 9, akan dosa karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Ada loh orang yang masih mengeraskan hatinya. Padahal Roh Kudus udah buka hatinya, lembut suara Roh Kudus menggerakkan hatinya. Kamu semua sadar, kamu semua bertobat. Tapi masih ada yang mengeraskan hatinya. Nah, tadi katanya apa? Kalau orang yang mengeraskan hatinya tadi katanya apa? Mereka semua sudah ada dalam penghakiman. Mereka itu siapa ya? Mereka yang mengeraskan hatinya, mereka yang gak mau insaf, mereka yang gak mau bertobat, mereka yang gak mau terima Yesus. Kata Alkitab, yang tidak mau terima Yesus, yang tidak mau insaf, mereka semua sudah ada di dalam penghukuman. Adik-adik tahu gak penghukuman? Penghakiman, ya. Tapi kalau terima Tuhan Yesus, ikut dihukum gak? Ikut dihakimi gak? Nah, mau tahu? Kita buka dalam Roma 8. Roma 8 perjanjian lama apa baru ya? Perjanjian baru ya. Kita buka Roma 8 ayat 1 sampai 2. Hanya 2 ayat saja. Yuk kita baca sama-sama lagi ya. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, apa kata Alkitab? Di sini dikatakan, demikianlah sekarang ini tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka itu siapa? Mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang menerima Yesus. Itu siapa? Adik-adik, kakak, pokoknya mama, papa, semua siapa aja deh yang percaya kepada Yesus, yang terima Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Katanya tidak ada lagi penghakiman. Yang ngomong siapa nih? Tuhan Yesus. Yang menjamin siapa? Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi penghakiman bagi kita. Dijelaskan ya. Roh siapa nih tadi? Ayat 2. Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa, hukum maut. Tidak ada lagi. Hukum dosa, hukum maut sudah ditanggung oleh Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Masih ingat apa kata Tuhan Yesus terakhir? Ucapan Tuhan Yesus terakhir? Sudah selesai.
Hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus, sudah selesai. Jadi tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin adik-adik? Amin. Maksudnya yang di dalam Yesus itu kayak, nah kayak gini nih, kita ada di dalam ruangan. Di dalam ruangan kita harus ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita harus taat, harus menurut, harus yakin, percaya kepada janji Yesus seperti murid-muridnya. Nurut, taat, menunggu janji Yesus itu Roh Kudus turun. Akhirnya Roh Kudus turun. Sekarang yang kita tunggu siapa? Bukan Roh Kudus lagi, Roh Kudus sudah ada. Yang kita tunggu sekarang siapa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus taat, harus menurut, harus setia. Ya, bukan hanya stay at home di rumah saja. Ya, tapi kita juga harus baca Alkitab. Ya. Nah, adik-adik, enak banget ya kita hidupnya. Sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Padahal Yesus itu kan raja di atas segala raja yang berkuasa di sorga dan di bumi. Dijamin nih hidup kita nih. Hei, kamu semua anak-anak sekolah minggu GKR Karmel yang udah percaya Yesus, yang sudah terima Yesus. Kamu dijamin selamat, pasti masuk sorga. Amin gak? Amin, senang banget. Dari mana taunya kamu dijamin Tuhan Yesus masuk sorga? Dari mana taunya? Dari Alkitab. Iya, Alkitab kan banyak, ada PL, ada PB, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ada nggak, tahu nggak ayatnya di mana? Iya betul, ayatnya di Yohanes 14 ayat 6. Siapa masih ingat? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Kata Yesus. Tidak ada yang bisa masuk sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dijamin pasti masuk sorga. Percaya enggak? Percaya masuk sorga? Percaya dong, harus yakin. Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Yang jamin siapa? Tuhan Yesus. Kalau mama papa janji nih mau pergi nanti kalau udah selesai yang ganggu-ganggu ini si Viko ini, virus corona ini. Janji mau pergi liburan, diganti yang liburan kemarin ke Jepang ke mana ke. Kamu percaya enggak? Yakin gak janji papa mama? Ya yakin. Apalagi janji Tuhan Yesus. Pasti yakin, percaya janjinya digenapi dalam hidup kita. Asal kita yang udah percaya kepada Yesus harus taat, harus menurut, harus tunduk, setia. Ya. Nah seperti sekarang ini kan orang lagi lagi ngomongin kata new baru katanya gitu. Kamu ngerti gak sih apa sih maksudnya kehidupan baru? Sebenarnya hanya di dalam Tuhan Yesus ada new baru, kehidupan baru. Iya loh, di luar Yesus enggak ada kehidupan baru. Di dalam Yesus, nah kita buka sekali lagi Alkitab. Supaya kamu tahu, Kak Nur cerita bukan dari karangan-karangan Kak Nur. Kak Nur cerita dari Alkitab, kita buka dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo, 2 Korintus 5 ayat 17. Udah ada yang ketemu belum? Nah, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Jadi kita semua yang ada di dalam Yesus katanya ciptaan baru. Ya, jadi kita ini artinya ciptaan baru, kehidupan baru, new normal itu artinya yang tadinya malas baca Alkitab, sekarang jadi rajin. Yang tadinya malas berdoa, ngantuk kalau berdoa, sekarang jadi tekun. Yang tadinya ogah-ogahan ke sekolah minggu, akhirnya jadi rajin, jadi setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang tadinya suka ngelawan sama mama papa, sekarang menurut. Yang suka berantak-berantakin kalau pulang sekolah, sekarang dirapihin, diberesin semua mainannya. Itu baru ciptaan baru. Sebelum sekarang lagi ada viral-viral, new normal. Alkitab kita sudah menuliskan, di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Kita semua ini adalah ciptaan baru. Percaya adik-adik? Nah kalau gitu hafal yuk. Hafal ya. Yang 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo sama-sama 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo bunyinya apa? Jadi siapa yang ada di dalam, coba kita buka Alkitabnya, ada yang salah-salah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu new normal. Kehidupan normal. Bukan hanya kehidupan normal, kemana-mana pakai masker, kemana-mana pakai antis, kemana-mana pokoknya jaga-jaga kesehatan. Oh itu juga pasti harus. Tapi kita harus pakai, kalau dokter, kalau tim medis, perawat pakai apa tuh mereka? APD, iya pintar, APD. Kita juga punya APD loh. Apa tuh APD-nya kita? Mau tahu? Nih. APD kita nih, Alkitab, alat pelindung diri, ya. Ini nih semua udah ditulis oleh Tuhan Yesus, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh rasul-rasul, nabi-nabi, semua perkataan Tuhan Yesus. Ini APD kita yang kekal. Jadi kita harus baca, renungkan, ya. Nah, adik-adik ingat, sekarang katanya tadi di dalam Roma. Jadi sekarang kita tahu bahwa kita tidak ada lagi penghakiman. Sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dosa kita sudah dihapus. Semuanya anak-anak sekolah minggu GKR Karmel harus bergairah, harus semangat, harus bersyukur. Kita bangga loh punya Tuhan Yesus. Orang lain belum tentu yakin, percaya masuk surga. Tapi kita karena udah dijamin oleh Tuhan Yesus pasti selamat masuk surga. Siapa yang sudah hafal ayatnya tadi? Belum ya, minggu depan Kak Nur tanya lagi ya. Ayatnya udah dihafal apa belum? Ayat apa tadi? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang. Iya. Nah sekarang kita mau berdoa sekali lagi. Nanti habis berdoa kita pengakuan iman ya adik-adik. Masih hafal kan? Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami bangga sekali mempunyai Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kami. Yang sudah menyelesaikan penghakiman dan penghukuman bagi kami. Tidak ada lagi penghukuman bagi kami. Yang ada adalah hidup kami sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Selamat pasti masuk sorga. Kami yakin, kami percaya. Dan sambil kami menunggu, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kami mau taat. Kami mau menurut, kami mau setia mengikut Tuhan. Dengan berjanji di hadapan Tuhan, berdoa baca Alkitab. Kami akan pakai APD, alat perlengkapan diri kami adalah Alkitab. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah itu pengakuan iman kita. Kita katanya sudah dijamin pasti masuk surga. Oh ya adik-adik, kalau ada di antara kalian yang mau didoain sama Kak Nur, boleh nanti ya di WA. Ya, atau di SMS kasih tahu apa pokok doanya nanti Kak Nur doain. Selama ini sih didoain, tapi doanya sama-sama. Tapi kalau ada kepengen doain untuk mama saya, pengen doain saya lagi ujian, lagi ulangan, boleh ya. Nanti kita doakan sama-sama. Sekarang kita mau tutup kebaktian sekolah minggu kita mau berdoa, doa penutup. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena kami boleh mengikuti kebaktian pada saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan, supaya Tuhan jaga lindungi pelihara kami. Supaya kami tetap sehat dan kuat di dalam menghadapi apapun. Dan kami juga berdoa untuk mama papa, supaya mereka juga sehat dan kuat. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk semuanya kami berdoa. Bahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus yang berkuasa atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.